Ya, air tetap deres ya untuk menyuci sayuran dan makanan atau ayam atau ikan. Tuh ya, ikutin selanjutnya, video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini akan membuat cara membuat shower untuk sayuran, untuk ikan. Jadi pemirsa, kalau misalkan nyuci ikan, nyuci sayuran, apa nyuci segala macam, pakai shower, tidak usah pakai dorongan atau pakai dorongan air. Akan saya peragakan caranya bikin nih. Pemirsa bisa beli pakai kayak gini. Ini pralon yang ukuran 4 in. Nah, ini namanya dop. Kalau misalkan beli di material namanya dop atau tutup. Nah, kita tutup segini. Nah, ini ada tutupnya, itu kita lubangin ya. Lubangnya itu bisa variasi, ada yang kayak paku jamur, ada sepaku jamur atau selidi lah kayak gitu ya. Pemirsa, kalau mau airnya yang penyebarannya banyak, bikinlah 1 lidi. Nah, 1 lidi boleh kita lubangin kecil-kecil. Ngelubanginnya nggak pakai bor nggak apa-apa. Jadi kawat dibakar, udah dibakar panas, dicolok-colok boleh. Nah, ketika dicolok-colok nanti ratanya diamplas boleh, supaya airnya nanti tidak belak-belok. Jadi kita amplas, kita bersihkan supaya kotorannya tadi bekasnya bersih. Terus ini kita namanya ini plok sok. Jadi 4 in ke 2 in. Nah, ini 2 in. Nah, 2 in. Jadi nyari sambungan ini sok 4 in, larinya ke 2 in. Nah, ini 2 in. Nah, begitu udah 2 in, ini larinya ke setengah. Jadi 2 in ke setengah ada, jadi makin kecil. Nah, atau ke 3/4. Nah, ini yang ke 3/4. Jadi boleh pemirsa, kalau yang mau yang kecil ada, kalau misalkan yang kecil boleh, yang besar boleh. Ini yang ukuran 3/4 ya. Ini lubangnya yang besar, ini yang kecil. Jadi pemirsa bisa membuat sesuai sesuai keinginan gitu, sesuai keinginan. Mau yang kecil boleh, mau yang besar boleh. Jadi ini nanti bisa diukur. Jadi seberapa derasnya air yang keluar itu kita ukur. Kalau lubangnya terlalu besar, nanti dia nggak akan menyebar, dia akan fokusnya ke tengah gitu. Tapi kalau lubangnya kecil, nanti airnya kan nampung, lubangnya airnya akan menyebar. Nanti kita akan buktikan pakai dorongan dan tidak pakai dorongan. Oke, let's go, lanjut pembuatannya. Oke. Nah, ini cara memotong supaya nanti lingkarannya sama, titik temunya sama, jadi sama rata. Ini pakai benang boleh, pakai kawat boleh. Jadi gini, terus nanti kita garis pakai pensil tuh. Kita buka grinder. Nah, ini kan akan rata ya. Nah, ini rata. Jadi pemirsa, kalau motong ini pakai benang boleh, diikat di sini. Jadi motongnya jadi ininya rata. Kalau kita pakai kira-kira gini kadang-kadang nggak rata, cuman kalau pakai benang boleh begini, nanti digaris seret. Nah, ini tutup di sini. Nah, ini pralonnya yang 4 in ya, 4 in boleh, yang 5 in. Makin 5 in pakai lebar. Nanti juga boleh pakai model kaleng cat gini boleh. Gini boleh, yang pakai bahan plastik.
boleh kita bolongin pakai kaleng cat yang begini. Kita bolongin, nanti memasukkan pipanya nanti kita lem pakai deton. Nanti kita akan peragakan yang video-video yang besok-besok gitu. Jadi nanti kalau sempat kita memperagakan yang pakai pralon. Jadi ini kan beban airnya kan cukup berat nih. Jadi pakai pralon, nanti kita lem dari posisinya gini tuh. Nah, posisinya gini, nanti kita kasih gini. Yang ini ukurannya 2 in. Nah, ini 2 in. Nah, 2 in kita potong sini, kita kasih sok. Oke. Nah, ini kita ukur. Nah, masuknya sampai seberapa nih? Sampai segini supaya kuat. Terus kita pakai kawat. Supaya titik temunya rata. Pakai benang juga bukan apa-apa ya, benang atau cara motong. Kalau cara motong pipa biar rata ini. Nah, kita kasih kita ukur seret tuh. Jadi nanti ketemu. Ini kawatnya terlalu kaku. Jadi kalau kawatnya yang lemes, nah rata kan, baru kita masukkan. Nah, ini boleh yang 3/4 boleh, yang 1 in boleh, yang setengah in boleh, selera ya. Jadi kalau ketika selangnya ini menujunya yang 1 in boleh, yang 3/4 boleh. Ini yang dari sanyo ya, dari sanyo. Jadi dari atas ke bawah itu dari sini ke sini tuh pakai sanyo. Cuman kalau yang dari tempat kita nyuci itu tidak menggunakan sanyo pendorong, jadi pipa langsung gede nih, pemirsa bisa lihat nih. Nah, jadi di toren itu yang keluar kan cuma 3/4, saya bikin yang sekitarnya 1 in. 1 in yang gede tuh, yang kita bikin 1 in. Karena kita lubangin sendiri. Nah, kita lem sendiri. Nah, jadi keluarnya itu besar. Nah, keluarnya besar. Terus pembuangan yang untuk nguras yang ini yang bawah, dia ngambilnya di bawah sini. Pakai kuningan. Jadi ketika air habis dia rata. Jadi ini pembuangannya ngambil dari bawah sini. Kalau ini dikonsumsi. Jadi kita sebulan sekali itu kita cabut dari suplai air yang menyuplai ke sini, pompa air yang dari tanah ke sini kita cabut. Nah, udah kita cabut, otomatis nggak ada suplai air. Nah, yang di sini kita buang, otomatis kotorannya terbuang semua. Baru kita sentor lagi. Nanti kalau udah keluarnya ini udah tidak ada kotoran, baru kita tutup. Di sini udah habis kotorannya. Jadi pemirsa boleh nyoba kayak begini. Saya udah buktikan di sini tidak ada keraknya, tidak ada, bersih semua. Video yang sebelumnya udah saya unggah itu cara menguras toren, itu cara menguras toren tidak naik-naik ke atas, tidak membersihkan. Jadi cukup dengan dibuka sanyonya, airnya dimatikan, otomatis airnya akan bersih semua. Nah, pemirsa, ini kan yang air yang lubangnya gede ya, ini lubangnya gede, posisinya kayak begini nih. Nah, jadi pemirsa di sini harus kasih stopran, jangan stoprannya di sono ya, di sini. Jadi ketika kita ini bisa kita gantung di mana nih, jadi kita matikan di sini. Nah, ini matiin tuh.
hidupin kayak gitu ya. Kita yang coba yang ukuran kecil. Ukuran kecil. Oh, lebih cakep yang ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil lebih cakep. Nah, ini dengan mesin pendorong. Mesin pendorong ya, mesin pendorong ada mesin dari Toren. Kita ambil langsung ke sini. Nah, nanti kita akan peragain di bawah yang tempat dapur itu tidak menggunakan mesin pendorong. Jadi kita desain dari sini lubangnya besar, kita kesonok ke bawah, bawah itu jadi kecil ya. Kita hasilnya sama nggak sama ini, sama airnya derasnya itu. Oke, kita akan ke bawah ya. Oke, ini yang posisi kita udah di bawah dan ini tidak memakai pompa air dorong. Jadi ini murni dari Toren langsung ke sini yang pernah kita desain supaya tidak supaya besar gitu. Oke, ini kita buka nih. Nah, ini posisi ini lubang besar. Nah, yang satu lagi ini lubang kecil. Nah, jadi pemirsa kalau ada sayuran di sini kita belah cuci tuh. Tinggal digoyang-goyang gini kita cuci. Nah, enak kan? Gitu. Ini matiin dari sini tuh, matiin dari sini. Nah, jadi kerannya itu, stop kerannya itu tetap nempel di sini ya. Tuh. Nah, tuh. Ya. Jadi nyuci sayuran segala macam tidak usah posisi pakai gayung. Ini sangat praktis. Dan ini itu mendorong usaha maju gitu loh. Jadi pemirsa kalau mau usaha maju nggak ribet ya gini. Jadi kalau mau nyuci ikan segala macam tinggal dikosek-kosek ikannya gini tuh, puterin. Ini juga bisa dipindah-pindah nih, misalkan kayak gini nih. Ini boleh bisa pindah-pindah, boleh mati nih, pindah kemana gitu tuh. Ini yang bolongannya besar ya. Menurut selera masing-masing, mau bolongan besar mau bolongan kecil terserah. Murni ini nggak pakai pendorong ya. Ini airnya sangat deras. Nah, itu ikutin channel Sugeng Agus. Kalau besok kurang jelas saya akan review lagi cara air bisa deras begini. Oke, tetap semangat. Salam dari channel Sugeng Agus, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.